Oke, Pak Heri, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Lukis Noka Harman atau panggil aja dengan nama Arman. Ya, hari ini saya coba untuk kita sama-sama belajar ya, share sedikit tentang Go Language atau biasa orang kenal dengan nama Golang. Eh, untuk hari ini saya bikin judul yaitu Golang Common Use. Jadi biasanya kita pakai Golang buat apa sih? Terus bagaimana cara sederhananya penggunaannya gitu. Mungkin dari kita sudah ada yang kenal atau sudah memang sebagai developer Golang atau mungkin dari kita juga baru ya, baru mengenal sebenarnya gimana sih uh, seluk-beluknya. Oke, langsung aja ya. Ya, Golang. Seperti kita ketahui, Golang itu nama bahasa pemrograman ya. Sebenarnya aslinya namanya bukan Golang, tapi Go. Nama pemrograman Go, langnya itu language. Kenapa dikenal dengan Golang? Itu karena dari websitenya ya, websitenya itu golang.org jadinya orang biasanya bilang Golang. Golang. Oke, perkenalan apa sih itu Golang? Eh, yang kita tahu itu yang pertama Golang adalah open source. Jadi Golang ini tidak closed source. Jadi bebas siapapun bisa berkontribusi kalau memang dia tertarik gitu untuk mengembangkan Golang. Jadi tidak eksklusif seperti halnya kalau tidak salah seperti Java ya. Java itu kan dia dimiliki oleh Sun Microsystem ya. Dulu kemudian dibeli oleh Oracle saat ini. Nah, kalau untuk Golang sendiri dia open source. Bukan hanya kita pakai, tapi compilernya sendiri itu definisinya, sintaks-sintaksnya itu di open. Jadi sintaksnya sendiri pun bisa berubah. Misalkan ada fitur penambahan itu di open. Siapapun bisa kontribusi. Oke, kemudian yang kedua, design at Google. Eh iya, kita tahu juga Golang itu dia lahir di dari perusahaan Google ya. Ada 3 orang yang membangun dan salah satunya itu adalah bapak pembuat bahasa pemrograman C, yaitu Ken Thompson. Nah itu mereka bertiga itu mendesain bahasa ini itu sekitar dirilis sekitar tahun 2009. Jadi umurnya udah sekitar 12 tahun ya. Nah kemudian Golang ini adalah compiled language. Jadi kalau dari jenis compiled atau non-compiled itu biasanya kita ketahui ada compiled language, kemudian ada juga yang namanya interpreter language. Compiled language itu yang biasa kita tahu seperti halnya bahasa C, bahasa Go ini, C++, apalagi ya, ya banyak sih. Ya, C++, C++, C Sharp juga. Pokoknya dia yang dari teksnya itu dia perlu diproses dengan compiler, kemudian menghasilkan suatu executable file. Jadi executable file ini dia berdiri sendiri, nanti tinggal di running tanpa butuh aplikasi tambahan lagi gitu. Itulah bahasa yang di compile.
Nah, sedangkan kalau yang interpreter yang biasa kita ketahui itu, kalau yang suka bikin web itu yang paling umum adalah PHP ya. PHP itu interpreter. Jadi ada aplikasi namanya PHP, dia yang menerjemahkan bagaimana bahasa sintaks-sintaks yang kita tulis itu dieksekusi. Jadi dia tidak perlu dikompil. JavaScript pun demikian. JavaScript itu engine-nya itu ada di browser kalau kita menggunakan JavaScript untuk front end. Atau ada lagi JavaScript untuk back end, itu Node.js, dia pun ada engine-nya. Sama juga seperti Java. Java ini semi-semi ya, jadi dia butuh virtual machine di belakangnya. Dia pertama di-compile jadi bytecode baru dieksekusi, tapi dia tetap butuh virtual mesin di belakangnya. Itu kategorinya masih belum masuk compiled ya. Oke, kemudian sintaks. Dia similar to C. Ya, karena dari yang nomor 2 tadi ya, Design at Google itu, dia salah satu orangnya itu adalah pembuat bahasa C gitu. Jadi untuk yang basicnya dari bahasa C ini mungkin cenderung lebih mudah ya, karena sintaksnya lebih familiar gitu. Dan konsep-konsepnya pun mirip. Boleh dibilang Golang itu menyempurnakan bahasa C. Kemudian adanya garbage collection, garbage collector ya. Seperti di Java itu ada. Nah, yang di C nggak ada, ini di Golang ditambahkan. Jadi, kalau di C kita harus alokasi memori itu manual. Kemudian kita pun harus menghapusnya secara manual. Kalau nggak, dia nanti bakalan jadi leak di memori. Nah, sedangkan garbage collection ini fungsinya kita bisa alokasi memori tanpa menghapusnya. Nanti ketika dia dalam prosesnya lama, tidak digunakan, itu dia si garbage collection inilah yang nanti bakalan mengumpulkan variabel-variabel yang tidak digunakan kemudian dihapus. Kemudian functional programming. Jadi si Golang ini dia berdiri dari konsep functional programming. Jadi bukan OOP ya, Object Oriented Programming, seperti halnya C++, tapi dia lebih ke arah C, di mana dia modelnya functional programming. Sebenarnya bisa dibuat dengan seperti C-nya juga bisa dibuat OOP, yaitu memanfaatkan struct, fitur struct yang ada di bahasa ini. Oke, yang kemudian itu kenapa Golang? Itu yang saya kenal itu dia cepat, fast, dan banyak orang yang bilang juga seperti itu. Walaupun ya tidak semuanya tergantung dari bahasanya, tapi si programmernya sendirilah ini yang paling utama ya, yang membuat aplikasi yang dibuat itu sebenarnya jadi cepat atau tidak. Kalaupun sudah pakai Golang, kemudian kita membuat aplikasinya dengan algoritma yang kurang tepat, itu pun bisa berakhir lama-lama juga gitu. Jadi tetap harus. Tapi kalau menggunakan algoritma yang sama, jika kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, maka Golang ini termasuknya cepat. Dia hampir menyamai dengan kecepatan C++. Kemudian yang terakhir itu lightweight. Lightweight ini sangat ringan ya. Pengalaman saya itu saya compare membuat suatu API di dalam suatu VM itu dengan fungsi yang sama. Menggunakan PHP itu boleh dibilang waktu itu menggunakan 8 CPU, vCPU, kemudian 32 GB RAM. Itu penggunaan memorinya sudah cukup tinggi, di atas 50%. Itu menggunakan PHP. Sedangkan di compare dengan bahasa dengan fungsi yang sama menggunakan bahasa Go ini, dia hanya butuh 4 vCPU dengan 4 GB memori.
bukan lagi setengahnya ya, itu jauh lebih kecil lagi. Di mana 4 vCPU dengan 4 GB memori ini pun penggunaan CPU-nya itu masih berkisar nggak sampai 50% penggunaannya. Masih di bawah 50%. Dengan high traffic ya. Kalau low traffic itu malah di bawah 10%. Makanya saya bilang Golang ini extremely lightweight. Kalau mau yang lebih lightweight lagi ya sih, cuma bisa kita bayangkan kita membuat misalkan web API menggunakan Golang dengan menggunakan C itu jauh lebih susah dengan menggunakan C. Oke, lanjut. Ini ada beberapa project yang mungkin kita sudah pernah tahu yang dibangun dengan menggunakan Golang, yaitu Docker. Kalau kita sudah mulai masuk ke microservice, mungkin sudah pada kenal Docker ya. Jadi dia adalah sebuah kontainer, membuat kontainer untuk running di host mesin dengan jauh lebih ringan dibanding dengan virtual mesin. Kemudian ada Kubernetes, di mana ini Kubernetes ini adalah orchestration dan dia dibuat dengan Golang juga. Nah ini Kubernetes dengan Docker ini dia sepasang ya. Biasanya kita pakai Kubernetes, kemudian kontainernya menggunakan Docker. Nah ini sama-sama dibangun menggunakan Golang. Kemudian ada InfluxDB, di mana dia untuk record data monitoring ya. Biasanya yang tim infra ini paham InfluxDB. Jadi yang dibangun dengan menggunakan Golang ini kemudian InfluxDB. Ada juga Hugo. Ini mungkin yang pernah membuat blog, simple blog atau dokumentasi, ini biasanya mungkin kenal dengan Hugo. Ini adalah static content generator. Jadi kita nulis kontennya itu menggunakan Markdown atau HTML pun bisa. Kemudian diolah menggunakan Hugo, dia langsung jadi website. Ini sangat mudah buat orang yang ingin punya web, tapi dia tidak mau menggunakan jasa seperti WordPress. Nah ini dibangun menggunakan Golang juga. Kemudian Snap ini adalah package manajernya Ubuntu. Di samping apt-get itu ada Snap, juga dibangun menggunakan Golang. Kemudian dan lain-lain ya, banyak. Nah ini adalah referensi starting point ya. Kalau misalkan mau lihat apa itu Golang, bisa dibuka di golang.org. Coba kita lihat golang.org. Nah, di sini starting point kita, apabila sama sekali kita belum pernah install Golang, kita bisa install dengan cara mendownload. Di sini sudah disediakan beberapa binary tergantung dari untuk beberapa operating system ya. Ada Linux, ada macOS, Windows, dan lain-lain. Bisa download di sini. Kemudian saat ini versi yang terbaru itu adalah versi 1.16.4. Ini untuk Windows, macOS, Linux, atau kita bisa build dari source. Nah ini kita bisa tahu nih source code-nya seperti apa dari compilernya Golang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah play.golang.org. Nah ini bisa dipakai jika Golang. Ini bisa kita tanpa kita install Golang, kita bisa coba-coba di sini. Jadi mirip seperti interpreter lah. Jadi bisa di-run di sini dengan sama sekali kita tidak install Golang. Jadi buat yang kepingin coba-coba, sekedar coba-coba tapi belum masih takut-takut untuk menginstal Golang, mungkin bisa dicoba di sini. Oke, pertama kali kita coba install Go ya. Kita bisa lihat di sini jika kita menggunakan Windows, maka kita bisa download.
Dapatnya MSI, ini saya cancel saya. Oke, ini ada petunjuknya di sini, dimana kalau diinstal, kemudian di command prompt-nya kita bisa langsung eksekusi. Kalau untuk Golang, saya sarankan familiar dengan command prompt. Baik itu kita menggunakan Linux, Mac atau Windows. Itu atau apalagi sebagai backend developer, sebenarnya sih ya nggak harus sih ya, harus ketika go build, ketika go run itu dia memang harus pakai command line. Harus sih ya. Dan kalau bisa itu untuk backend developer saya sarankan, apalagi nanti sudah menggunakan container, itu pakai Linux gitu. Karena Docker sendiri itu runningnya di atas Linux gitu. Yang untuk Mac pun dia runningnya di atas Linux. Karena di server-server kan kita pakainya Linux ya umumnya. Kalau untuk Linux bisa dicoba seperti ini. Saya biasanya menggunakan terminal seperti ini karena sambil ini ya, jadi double di satu layar, sehingga lebih memudahkan. Dia bisa di show, dia bisa di hide dengan mudah. Saya anggap bahwa saya sudah menginstal Golang, maka kita bisa coba command go version. Nah, kita bisa lihat bahwa Go yang terinstall di mesin saya itu adalah versi 1.14.2. Kemudian kita bisa menjalankan Go env. Kita lihat environment kita. Ya, di sini terlihat bahwa mesin yang saya gunakan adalah arsitekturnya AMD 64. Kemudian yang biasa umum harus kita perhatikan adalah seperti ini. Go host arsitektur. Nah, ini host arsitekturnya saya menggunakan AMD 64. Kemudian go host OS-nya itu Darwin. Darwin ini berarti OS saya menggunakan Mac OS. Kalau kita menggunakan Linux, maka di sini tertulis go host OS-nya itu Linux. Kalau Windows itu tertulis Windows. Kemudian go path. Nah, ini go OS. Maaf, yang ini yang kita pakai, go OS. Kemudian go path ini starting point kita menggunakan membuat aplikasi Golang. Di sini secara default tertulis bahwa Golang project yang akan saya buat itu seharusnya ditulis di sini. Nanti kita akan tahu. Kemudian go root ini adalah aplikasi Golang yang terinstallnya, lokasinya. Ya, ini mungkin kita belum perlu ya untuk tahu. Oke, anggaplah kita sudah terinstall berarti. Next, oke, Go module. Apa itu Go module? Kita bisa cari di sini, Go module. Jadi Go module ini fitur dari Golang itu dimulai dari versi 1.11 ya. Dimana yang tadi kita lihat bahwa kita ketika nulis aplikasi Go itu harus di dalam sini. Kalau tidak, dia ketika kita punya dependensi, itu dia nggak bisa running. Misalkan, kita ingin menggunakan konektor ke MySQL, di mana konektor MySQL itu ada library, ada orang yang membuat library, kemudian kita pakai. Kalau aplikasi yang kita buat itu tidak di dalam folder ini, maka aplikasi kita tidak jalan. Nah, Go module ini dia fitur untuk mempermudah kita menggunakan dependensi. Jadi, enaknya adalah kita tidak perlu menulis project kita di dalam
folder ini ya. Jadi kita bebas di mana aja. Oke, saya anggap saya membuat project baru ya. Kita langsung hands on aja. Di sini masih kosong. Kemudian pertama-tama kalau kita menggunakan Go modul, maka kita bisa menggunakan begini. Go mod init. Kemudian nama project kita, misalkan Golang boilerplate. Oke. Di sini keterangannya membuat file go.mod ya. Maka di sini ada muncul nih baru. Oke. Ini pada kelihatan tulisannya kayak kecil ya? Kelihatan nggak? Kalau konsolnya sih kecil sih, Bang. Bisa digedein pun. Kecil ya? Ya, kalau yang Oke, jadi pertama kali dia membuat file go.mod ya. Kemudian file pertama yang harus kita buat adalah, biasanya, walaupun nggak selalu, itu kita bisa buat main.go. Walaupun namanya bisa yang lain ya, tapi di dalam itu kita pertama kali membuat package. Nah, kalau package ini harus. Jadi setiap aplikasi Golang itu dia harus ada package main. Kita bisa ubah ini misalkan menjadi server, itu bisa. Tapi package ini tetap harus package main. Saya menggunakan IDE Visual Code Studio. Mungkin buat yang menggunakan ini bisa menggunakan extension Go. Bisa diinstal, di sini ditambahkan. Jadi dia banyak juga fiturnya ketika kita masukkan menjalankan fungsi dari library tertentu, itu nanti dia biasanya ketika file itu di save, itu biasanya otomatis langsung dia import. Ambil contoh seperti ini. Oke, pertama kali kita buat function main. Misalkan kita membuat fungsi sederhana, yaitu kita coba print. Oke. Simple seperti ini. Nah, dia otomatis mengimport FMT. Ini adalah library standarnya Golang. Ya, untuk print out. Oke, kita save. Bagaimana cara merunning aplikasi yang sudah kita buat? Kita bisa menggunakan command go run. Nama filenya. Tadi kita buat menggunakan nama server. Oke, ini sudah keluar. Hello Golang Developer. Nah, ini boleh dibilang seperti interpreter juga ya. Jadi kita nggak compile. Tapi aslinya, ketika nanti aplikasi kita digunakan di server, misalkan kita membuat web API, aplikasi ini biasanya harus dikompile karena kita nggak umum ya menggunakan command di server menggunakan Goran. Kita bisa menggunakan go build command, go build. Kita cukup go build saja karena dia bakalan mencari file yang ada package mainnya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah dikompile. Ini sesuai dengan nama project yang kita buat ketika go mod init di sini. Maka hasilnya jadi Golang boilerplate. Bagaimana cara menjalankannya? Seperti ini. Maka sama hasilnya. Kalau Golang Developer. Ya, sesimpel ini sih sebenarnya. Kalau hanya untuk Hello World ya.
Oke, testing. Jadi Golang ini dia sudah dibekali dengan fitur tes. Kalau kita pernah tahu, kita menggunakan unit test, itu di Golang sudah tersedia. Jadi misalkan kita punya, saya membuat fungsi lain, misalkan greeting, di mana inputnya adalah namanya. Nah, kalau yang belum familiar, ini jadi sintaksnya seperti ini ya. Kalau ingin membuat fungsi, nama fungsi, kemudian ini yang di dalam ini adalah argumen inputnya. Kemudian yang di belakang ini adalah returnnya ya, return dari function itu. Nah, salah satu keunggulan dari Golang ini kita bisa return multi. Alih-alih cuma satu, misalkan balikin error, kita bisa membalikkan seperti ini. Jadi return value-nya ada dua. Ya. Nah, ini kenapa error, kita harus buatkan bracket seperti ini. Jadi error, jadi dia return-nya ada dua. Nah, ini error seperti ini. Kenapa? Karena kita belum masukkan return. Misalkan 1, ya. Oke. Contoh seperti ini. Oke. Kita cukup return error 1 saja. Pak, ada yang join lagi? Oke. Ya, misalkan kita membuat seperti ini ya. Kita cek dulu pertama kali apakah namanya itu kosong. Kalau kosong, kita return error. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ternyata ada, kita print out. Hello. Namanya siapa? Oke. Returnnya cuma satu ya. Kita return kosong. Nah, di sini error. Ada ini pesan error bahwa errors itu tidak dikenali. Maka seperti yang saya tadi bilang ya, dia otomatis ketika kita simpan, dia nanti import otomatis. Nah, ini belum disimpan. Oke, kita save dulu. Nah, dia langsung masukkan ini, import otomatis error. Oke, kita buat fungsi seperti ini. Nah, kemudian testing. Gimana sih kita cara mengetes fungsi greeting ini? Simpelnya adalah kita buat file lain di satu folder dengan nama file yang sama, tetapi ditambahkan seperti ini, _test.co. Ya, ini file kita. Nah, ini file untuk tes. Karena dia dalam satu folder, maka package-nya pun harus sama. Jadi package di dalam Golang itu dibagi di dalam per folder. Misalkan kita buat ada folder controllers misalkan. Kemudian package name yang di dalamnya itu dia harus menggunakan nama yang sama gitu. Misalkan disamakan dengan nama foldernya, maka kita tulis aja package controller gitu. Oke, di sini berarti package main. Kemudian kita buat fungsi tesnya. Ada yang join lagi? Oke. Ya. Function. Nah, di sini kita pun ada aturannya untuk membuat nama fungsinya untuk tes. Jadi kita samakan dengan fungsi yang tadi. Kita nama fungsinya adalah greeting. Berarti kita buat namanya kasih depannya tes greeting. Seperti itu. Kemudian ini parameternya. Seperti ini. Ya. Kita save. Maka dia bakalan import testing. Nah, kita panggil fungsinya di sini.
greeting, misalkan nama saya Arman. Kemudian kita cek error atau return value-nya dari fungsi greeting, karena dia membalikan error kan. Kita cek apakah error itu tidak sama dengan null. Nah, null di dalam golang itu dikenal dengan nama nil dengan huruf kecil semua. Maka t error, errornya kita print out. Oke. Nah, ini adalah unit testing untuk fungsi greeting yang tadi kita buat. Kita simpan. Bagaimana cara mengetesnya? Kita tinggal running command seperti ini. Go test. Kemudian enter. Nah, di sini terlihat bahwa ini dimana hello Arman ini adalah print out dari fungsinya sendiri. Di sini dia hello Arman. Kemudian kita bisa lihat test case yang kita buat adalah kita pass berarti. Ya. Oke ya, berarti nah kemudian bagaimana kalau kita tes dengan empty name? Kita simpan, kita running lagi ke tes. Maka dia terlihat fail. Dimana ini untuk mengecek negatif skenario. Nah, bagaimana dengan satu fungsi kita buatkan tes untuk positif dan negatif skenario? Kita bisa membuatnya seperti ini. Kita copy. Oke. Nah, tes greeting aturannya itu di depan kita tambahin tes. Nah, kita di belakang kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi ini untuk fungsi OK skenario. Yang ini saya buat untuk yang fail. Dimana yang OK tadi menggunakan nama, kemudian yang fail itu kita set empty. Oke, kita simpan. Kita running lagi dengan menggunakan GoTest. Maka di sini terlihat dua skenario yang di running ya. Benar tidak ya? Ini dua. Kita bisa lebih jelas melihatnya dengan GoTest min v verbose. Nah, di sini terlihat bahwa dia running testing test greeting OK, kemudian dia pass, kemudian yang kedua test greeting fail, yang kedua adalah fail. Ya. Tes golang seperti itu sih. Jadi dia kategorinya masuknya unit test. Berapapun file yang kita buat di sini, kita bisa buatkan tesnya. Misalkan nested, kita ada folder-folder di dalamnya, kemudian tinggal kita buat dengan nama file yang sama, ditambahkan dengan underscore test. Kita bisa buat. Nanti dia otomatis ketika kita running GoTest, dia otomatis akan eksekusi semuanya. Selain GoTest itu, ketika kita install Golang, dia ada fitur linter. Jadi kita bisa cek seperti ini, golin. Lama banget. Oh, maaf, ini nyambung. Nah, ini dia golin. Golin ini kita bisa cek nih. Oh, berarti sini saya ada yang kurang nih. Di server.co line ke-12 exported function greeting should have comment or be exported. Itu berarti di sini. Jadi aturan di dalam apa sih namanya ya? Aturan di dalam penulisan Golang itu, ketika kita membuat fungsi dengan huruf depannya itu huruf besar, itu bisa digunakan di file lain, di file lain. Jadi dia itu kalau di OOP itu dia seperti public. Tapi kalau saya menggunakan seperti ini, maka dia fungsinya private. Ya, greeting. Nah, linternya itu adalah kita mengharuskan memasukkan seperti ini. Oke, coba kita running kembali. Golin.
Ya, oke. Ketika tidak ada pesan error, maka linternya berhasil. Ada lagi yang berguna juga untuk formatting. Jadi, misalkan kita tidak menggunakan IDE yang dia punya fitur untuk auto format. Misalkan kita kerja di dalam suatu tim, di mana dalam satu tim itu kadang stylenya beda-beda kan. Ada yang nulisnya misalkan dia parameternya itu ada spasinya, atau ini kadang begini. Itu kadang ketika dia digabungkan dalam satu source code, itu kita suka bingung untuk membacanya. Makanya biasanya distandarkan untuk metode penulisannya. Nah, di Golang sendiri dia ada fitur namanya GoFMT. Dia bisa otomatis merubah misalkan kalau di sini saya simpan otomatis berubah sih ya. Oh, coba saya ubah manual seperti ini. Oke, ini saya kasih spasi panjang misalkan. Ini saya kasih segini. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita running Go FMT. Coba kita lihat dulu, saya agak lupa. File yang kita ingin ubah. Coba. Oke. Ya, otomatis berubah seperti ini. Jadi itu fungsi dari Go FMT atau kepanjangan dari Go Format sih ya. Dia bisa otomatis untuk nge-format source code kita lebih cantik lah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Baik itu Golang atau VS Code lah yang sekarang banyak dipakai, itu dia base-nya adalah FMT. Oh ya. Jadi ketika di save dia akan menjalankan Go FMT, jadi dia akan nge-formatting sendiri. Oke. Nah, adapun kalau misalkan kita pakainya di luar itu, misalnya kita pakainya Vim tapi kita nggak pakai pluginnya si FMT, itu kita bisa pakai formatting FMT ini dijalankan ketika di pipeline gitu. Jadi nggak ketika orang ari dari si repo itu udah terformat gitu. Itu keunggulan dari si Golang sendiri. Artinya Golang ini standarnya bukan ada di IDE tapi ada di SDK. Jadi SGO-FMT sendiri adalah masuk ke dalam GoTools yang dikit atau yang didistribusikan di kitanya. Itulah keunggulan dari Golang. Ya, ya makasih Mas Dimas atas tambahannya ya. Saya juga baru tahu tuh kalau di Visual Code sendiri ternyata dia pakai fiturnya yang udah embed dari Golangnya. Jadi begitu banyak fitur yang sudah disediakan sama Golangnya, jadi si IDE ini tidak perlu menggunakan tools lain gitu. Jadi tinggal menggunakan fitur dari Golangnya. Terima kasih Mas. Jadi ketika install Go ya plugin itu dia akan install kayak Go Server, Go PLS, terus ada Go FMT juga. Nah itu kita di save kan ketika on save dia akan formatting. Nah itu dia akan menjalankan Go FMT karena acuannya ke sana gitu. Biar baik kita ini kontribut ke open source, kita pakai ngubah apa formasinya jadi gimana gitu. Jadi kita begini nih, saya pengen ada spasi tabnya ada 3 gitu. Itu nggak kayak gitu karena standarnya pasti adalah formatting si Golang sendiri. Iya iya. Oke. Ini saya juga pakai GoFMT ini di Git itu pakai webhook ya. Di GitHook. Jadi ketika kita ingin commit, itu kita bisa manfaatkan GoFMT untuk memformat code kita. Jadi ketika apa yang kita commit di source code itu dia formatnya sudah bagus gitu. Ya udah standar. Jadi yang orang lain yang full itu udah langsung formatnya udah sama semua. Ya. Oke, makasih Mas Dimas. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Oke, kalau enggak ada mungkin bisa kita lanjut ya.
Oke, untuk selanjutnya adalah Web API. Oke, kenapa Web API? Jadi sebenarnya Golang ini terkenalnya Web API gitu. Jadi back-end developer. Back-end developer itu umumnya kita membuat Web API. Pakai apa? Pakai Golang. Nah, apakah cuma bisa itu saja Golang? Sebenarnya enggak ya. Jadi Golang ini dia bahasa umum. Jadi bahasa pemrograman yang umum dan dia bisa bisa membuat apa saja. Dari API bisa, kemudian untuk website tampilan pun bisa. Jadi dia bisa render template. Jadi misalkan ada menampilkan gambar di website kita, itu dia bisa Golang. Jadi Golang as front end gitu, itu bisa. Kemudian bisa juga dia apapun ya, misalkan ada cron job yang kita harus lakuin atau hanya sekedar untuk ya misalkan cron job untuk input ke database gitu setiap jam 12 malam misalkan. Dan itu bukan bagian dari API, itu hanya aplikasi independen terpisah. Itu kita bisa pakai Golang. Jadi hampir semua aplikasi sebenarnya kita bisa. Mungkin ini cukup membantu. Saya pernah cari itu namanya Awesome Go. Nah, ini dia. Ini web framework. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah list yang dikumpulkan oleh seseorang, di mana ini isinya adalah project yang dibangun menggunakan Go. Itu dia dari audio, musik pun bisa, autentikasi segala macam. Dan ternyata dari segini banyaknya web API itu sebenarnya hanya sebagian kecil jenisnya. Yaitu dia masuk ke web framework. Jadi sangat banyak ya sebenarnya. Apapun bisa kita buat dari sini. Oke, kemudian web API kita mengerucutkan saja ya. Jadi karena biasanya kita berkutat di backend developer itu untuk membuat API, maka dalam hal ini kita coba membuat API menggunakan Golang. Oke, tadi kita sudah coba lihat web framework yang ada di list ini. Ternyata ada beberapa framework yang dibuat oleh baik itu seorang atau tim, itu yang bisa kita gunakan. Jadi dia fiturnya sudah ada router, sudah ada middleware, untuk SSL, TLS, itu segala macam kita bisa manfaatkan. Itu yang beberapa yang terkenal dan beberapa yang pernah saya gunakan itu adalah berikut, yaitu Gin. Ini framework yang sudah cukup lama juga. Kemudian ada Echo, kemudian ada Revel, juga ini sudah agak lama. Kemudian ada Buffalo, ada Iris, ini yang cukup baru, Iris. Nah, kemudian ada Bigo. Nah, oke, Bigo ini agak menarik. Jadi seperti ini. Sebenarnya pada dasarnya adalah Golang itu mirip dengan kalau yang pernah di Node.js itu mengenal framework Express.js. Jadi apa namanya? Idenya adalah bahwa idealnya ya, apa bukan sih istilahnya apa ya? Idenya adalah bahwa kita membangun suatu aplikasi itu dari ground up. Jadi dari kecil dia ke besar. Nah, rata-rata framework yang dikenalkan di sini ada Gin, Echo, Revel, Buffalo, Iris, segala macam itu dia basicnya ground up. Jadi kita mau fitur apa kita tambah, fitur apa kita tambah. Bahkan kita bisa membuat web API tanpa menggunakan framework. Jadi pure dari kita manfaatkan standar package-nya si Golang itu sendiri. Tapi biasanya untuk mempermudah pekerjaan kita biasanya menggunakan framework. Nah, kalau Bigo ini dia bedanya adalah dia full featured framework. Jadi bukan ground up, tapi dia sudah lengkap di dalamnya dengan desain patternnya MVC. Jadi lengkap di dalamnya untuk membangun suatu web.
Nah, mungkin kalau di Python pernah kenal Django, itu mungkin mirip seperti itu ya. Jadi dia sudah komplit di dalamnya, terus kita tinggal tambahkan. Bahkan kita misalkan kita punya database, kemudian dia bisa generate code untuk baca database itu secara otomatis. Dia bakalan bikin strukturnya, objeknya, begitu. Cuma kalau secara pribadi saya lebih suka ground up ya, karena dengan begitu kita tahu persis apa yang kita buat di dalamnya. Karena kalau framework yang sudah jadi seperti Bigo ini, banyak source code yang bagian dari project kita, tapi kita tidak tahu di dalamnya. Gitu sih. Kemudian ada Fiber juga, ada Ci ini juga kayaknya baru, dengan performa yang cukup baik juga. Kemudian ada Triugo juga. Kemudian ada Gearbox, saya nggak begitu kenal Gearbox, baru tahu nama sih. Eh, bisa saya pernah tahu ada di sini. Techempower. Nah, ini ada web yang dia rutin untuk mengetes benchmark dari beberapa framework yang ada. Dan multi language, nggak cuma satu bahasa. Di sini bisa terlihat, gimana ya cara melihatnya? Oke, ini loading ya, masih loading. Jadi dia itu bisa terlihat list benchmarknya ya. Nah, itu Golang itu termasuk yang cukup tinggi posisinya di sini, di mana nomor 1, 2 itu kalau tidak salah ditempati oleh C dan Rust ya, bahasa Rust. Itu lebih cepat lagi dari Golang. Cuma lagi-lagi balik lagi ya, tergantung dari algoritma yang kita buat. Nah, seperti ini. Saya ambil contoh. Nah, oke, di sini ada bahasa. Ini juga tergantung ya. Ini modelnya ada yang Fortune, ada cache query. Ini yang Fortune. Oke. Oke, yang pertama itu dia saat ini ya kondisinya, karena ini dia setiap bulan diupdate. Kita bisa lihat dia yang paling oke saat ini ya. Tapi dia ada kondisinya ya. Biasanya nggak murni. Misalkan saya ambil ini Golang. Golang, oke. Atrio Go. Nah, ini saya pernah pakai. Ini di sini posisinya adalah framework tercepat untuk bahasa Golang. Tapi di sini ada prefork. Jadi prekondisinya adalah prefork. Ya kalau Atrio Go saja, dia posisinya nggak di sini. Atrio Go. Nah, dia ada di 21. Dia seperti ini sih. Jadi tadi yang saya bilang ada Ci itu waktu itu saya lihat sih cukup tinggi juga. Oh, turun jauh sih. Oke, kita bisa lihat lah. Maksudnya untuk developer backend itu, untuk yang kepingin pakai Go itu jadi cukup pede lah. Dan mungkin pembuat kebijakan untuk menentukan apakah API yang kita gunakan pakai bahasa apa gitu. Ketika kita memutuskan untuk pakai Golang, ini salah satu apa ya, nunjukin gitu loh maksudnya, bahwa memang nggak salah untuk memilih bahasa Go gitu untuk pakai API. Dan Golang ini dibanding dengan bahasa yang cepat yang lain seperti C++, C atau Rust itu learning curve-nya jauh lebih mudah saya bilang. Apalagi kalau yang basicnya dari C ya. Sebenarnya dari PHP atau JavaScript sih sebenarnya sama juga sih, karena baik PHP atau JavaScript itu sintaksnya dia juga terinspirasi dari bahasa C. Jadi sebenarnya untuk pindah ke Golang itu nggak susah-susah lah, dan dia pakainya pun mudah. Nah, kita bisa lihat di sini list dari framework yang ada, walaupun ini kan dikurasi oleh si pemilik ya, pemilik kontennya, dan ada beberapa yang tidak masuk juga di sini sebenarnya. Web framework itu paling bawah ya. Pencet.
Oke, web framework. Seperti Iris itu dia tidak masuk di sini. Tapi seperti Gin Itu ada. karena Iris ada masalah. Ada masalah ya? Saya nggak pernah pakai itu soalnya. Iris itu sebenarnya udah lama. Ya. Iris itu ya dari 2016 ada Iris, dari 2016 ke bawah itu udah ada ya. Cuman masalahnya itu di apa di karena kan Golang ini kan just community ini dia base-nya apa ya, bisa dibilang dia itu kayak kepercayaan lah gitu ya, kepercayaan, terus juga dari apa, dia honesty gitu ya, honestly bukan jadi jujuran. Nah si Iris ini dia yang bikinnya itu kan siapa sih ya, yang dari orang Yunani. Nah dia bikin code, dia itu sebenarnya kayak copy paste code orang, tapi habis itu dia klaim bahwa itu dia punya sendiri gitu. Dia punya sendiri, padahal itu code orang. Nah itu muncul ke permukaan, terus masuk tuh community. Nah warganet lah gitu kan, warganet. Nah, makanya dari sana banyak macam inian apa masa isu-isu di sana. Sebenarnya dari Irisnya nggak masalah. Jadi dia Iris itu dia base-nya pas HTTP. Gue suka sih, kan di Golang itu ada dua, ada net HTTP sama pas HTTP. Gitu. Dia tipenya dua, pas HTTP sama net HTTP. Nah, si Iris ini dia base-nya jadi dari pas HTTP. Nah dia cepat, cepat. Kalau cepat di gue bilang sih relatif, karena memang Golang cepat ya. Yang gue lebih prefer adalah dia itu memory footprint-nya yang kecil dibanding dengan net HTTP. Nah, cuman permasalahan dari yang tadi, yang non teknis, yang dia ngeklaim kayak itu yang menyebabkan orang-orang yang di luar sana bangun community itu jadi kurang prefer gitu ya. Kalau dilihat wah ini code apa gitu ya, gitu sih isunya di Iris, makanya itu nggak dimasuk. Wah, menarik juga ini penjelasan dari Mas Dimas. Ya, benar sekali sih tadi. Kalau yang sudah pernah tahu itu ada untuk yang HTTP stack. Jadi Golang ini kan dia punya HTTP stack, standar package library namanya NetHTTP. Nah, ternyata ada kalau tidak salah namanya Valyala ya. Dia membuat project namanya Fast HTTP gitu. Jadi alternatif dari NetHTTP yang punyanya buatannya Golang sendiri. Nah ini klaimnya adalah jauh lebih cepat. Kita bisa lihat nih di dalam di sini itu Fast HTTP pun masuk di sini ada. Nah ini ada Fast HTTP Prevok itu di atas gitu. Makanya beberapa framework yang ada dia menggunakan secara default menggunakan HTTP stack fast HTTP gitu. Contohnya ya Atriugo ini dia fast HTTP nih, Iris juga katanya ya. Fiber fast HTTP. Fast HTTP, Gin juga, Resto juga. Echo ini dia dulu dia sempat pakai fast HTTP, kemudian untuk yang versi terbaru, dia versi 4 ya. Dia itu balik ke net HTTP. Ada alasannya sih dari si pembuat. Ini kalau nggak salah dari India nih Echo ini. Terus satu lagi mungkin perlu ditambahkan ada namanya Gokit yang dia Gokit. Gokit ya? Ya, Gokit coba di searching Gokit, dia jual API service. Oke. Nah, ini standard library for microservice. Oke, mungkin yang sudah kita masuk ke microservice bisa cari-cari nih. Gokit itu tool-toolnya yang bisa dipakai. Ya. Oke, lanjut. Ini saya ambil contoh Echo ya. Kita ambil salah satu framework. Apapun sih ya pilihannya. Cuma Echo ini kalau untuk saya sih sudah familiar karena kita waktu itu pernah bangun project besar menggunakan Echo untuk API-nya. Mungkin kita bisa coba
Oke, bagaimana cara ini ada webnya https ecolabstack.com. Kita bisa buka ecolabstack.com. Ya, oke, High Performance Extensible Minimalist Go Framework. Oke, hampir semua sih sebenarnya. Golang sendiri high performance. Extensible ini ya otomatis dia, karena ground up ya, minimalist Go Framework. Minimalis, oke. Golang minimalis memang. Oke, bagaimana cara memulainya? Di sini dikasih guide ya. Kita buat project, kemudian Go Mode Init sama seperti yang kita sudah kenalkan tadi, kita pakai Go modul. Jadi dia nanti otomatis dia. Nanti kita lihat di sini. Dia otomatis. Nah, kalau kita tidak pakai Go modul ya, ambil contoh seperti ini. Kita kan tadi sudah pakai Go modul. Dia generate Go mode. Kita hapus coba. Kita hapus. Kemudian kita ikuti step by step. Oke, untuk main server kita coba buat. Yang tadi mainnya itu kita hanya untuk greeting hello Golang developer. Sekarang kita coba ganti menggunakan Eco framework ya. Oke, kita coba Eco dot new. Oke, kita simpan. Oke, dia otomatis dia bakalan ngambil. Tapi di sini perlu dicatat bahwa dia ada 2 versi. Kita pakai yang versi terbaru ya, jadi dia perlu begini. Karena kalau dia tidak pakai itu, dia dianggapnya pakai versi yang lama. Kemudian simpelnya kita buat get. Oke, di slash. Kemudian ketika dia itu, kita coba seperti ini. Oke, dimana kita balikan dot string kita balikan di sini. Oh sorry, ini bukan C ya, ini E. Oh benar, dipakai C echo konteks, kemudian kita simpan dulu. Ini error kenapa? Undeclared name. Oke, ini benar, GitHub labstack echo github.com labstack echo. Oke, abaikan saja. Kita balikan http status oke, dan hello world. Oke. Nah, sudah return. Kemudian kita open kita serve ya, maksudnya kita open port untuk koneksi. Ini saya ngikutin sini ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum ini silakan copy aja, bisa. Oke, kita masukkan portnya. Kalau ini sih suka-suka, cuma si Echo ini dia biasanya menggunakan port 1323. Oke, kita simpan. Kemudian kita go run server. Oke, di sini cannot find package. Oke, dia tidak menemukan package GitHub labstack echo. Nah, ketika kita tidak menggunakan Go modul, di sini kita harus melakukan, setiap kita menggunakan dependency library di luar library standar, kita harus eksekusi seperti ini, go get GitHub. Tapi beda dengan jika kita menggunakan Go modul. Kita bisa lihat.
kita go mode init lagi. Boilerplate. Oke. Ya sudah terbentuk. Kemudian coba kita go run. Kemungkinan sih bisa tidak ya. Oke. Ya. Go run server.go. Errornya beda nih. Nah, di sini go finding model for package GitHub. Nah, fungsi dari si go module ini dia mencari dependensi yang dia butuhkan. Dia otomatis bakalan go get. Nah, kenapa dia tidak go get di sini? Karena saya sudah pernah pakai sebelumnya dan dia sudah tersimpan di sini. Kalau bagi yang belum pernah, itu nanti dia keluar ada go get labstack echo versi 4. Tapi di sini masih ada error, undefined HTTP. Oke, kita lihat HTTP. Kenapa dia masih error? Ternyata dia HTTP ini ya, HTTP. Nah, ini entah kenapa dia tidak resolve. HTTP-nya udah di-include belum? Di-import HTTP? Ya, harusnya memang diimport. Cuma ini kan kita coba fiturnya ini ya, yang otomatis import dan dia tidak, kenapa tidak masukkan gitu. Nah, ini juga, nah ini sebenarnya nih untuk package-nya yang harus kita import. Kita masukkan dia oke. Nah, ini dia. Ini sepertinya dia belum go get, jadinya dia tadi pesan error, sekarang hilang. Nah, HTTP-nya sekarang nih yang kosong. Maka di sini harus ditambahkan kalau tidak bisa. Suka aneh nih. Undefined HTTP. Oke. Kita coba seperti ini dulu. Itu inam ya, jadi sama sebenarnya. Kita bisa running seperti ini. Nah, dia sudah di sini tandanya ada banner echo, versi echo-nya, kemudian ada Hyperman Minimalism Framework. HTTP serve start on port 1323. Kita coba buka di browser localhost 1323. 1323. Oke. Ya, hello. Oke, sesimpel ini. Jadi apa yang kita buat dari package sampai main ini dia sudah menjadi web API. Sederhana ya untuk Hello World menggunakan Echo. Oke, sudah jam segini ya. Saya sebenarnya kepingin lanjut untuk kita explore bagaimana si routernya Echo ini. Mungkin sampai saat ini ada pertanyaan dulu. Coba saya lihat sini ada pertanyaan nggak ya? Iya, Mas Lukisno mau nanya Ya, dong. ya, gimana, Mas? Popo Mas dari Dimensi Bang. Siap, silakan. Untuk Golang sendiri, untuk query itu better menggunakan ORM atau enggak ya? Oke. Nah, better menggunakan ORM atau enggak? Ini jawabannya sebenarnya tergantung pribadi ya. Jadi saya nggak bisa jawab bagusan mana. Cuma kalau misalkan ditanya, saya prefer apakah pakai ORM atau enggak. Saya lebih prefer begini. Jadi representasi data yang di dalam database itu tetap direpresentasikan di dalam objek. Tapi untuk query-nya, saya lebih prefer untuk menggunakan raw. Karena apa? Karena pertama ORM kadang kita tidak tahu proses detailnya di dalam ya. Seperti tadi yang pernah saya bilang untuk framework Bigo, dia kompleksitas di dalamnya kita tidak paham. Tapi ketika
saya menggunakan raw query, maka saya tahu apa yang sebenarnya di query ke database. Karena kalau misalkan kita ngomong RDBMS ya, MySQL lah atau MariaDB, itu seringkali kita harus menggunakan query-query yang optimal. Makanya di situ ada explain ya kalau nggak salah, saya lupa. Explain ya, explain. Dia apakah indexing kita tepat, terus query kita optimal gitu. Nah, ketika kita menggunakan ORM yang sudah ada, itu kadang kita miss gitu. Dan tidak seperti apa yang kita harapkan. Akhirnya ujung-ujungnya kita menggunakan raw query lagi. Nah, maka dari itu saya lebih prefer dari awal kita menggunakan raw query. Walaupun ketika kita get data dari dari database, kita simpan tetap di dalam struktur objek. Seperti itu sih. Dan query-query seperti join itu terjadi perdebatan juga ya. Misalkan kita punya beberapa table di dalam suatu database, kemudian kita kepengen mengambil data join table, misalkan ambillah simple 2 deh. Nah, ketika kita menggunakan query join, itu kita memindahkan kompleksitas kita itu ke database. Jadi si golangnya ini dia terima jadi. Kadangkala saya merasa begini, jadi si golang ini dia karena cepat ya, ada data-data yang sebenarnya bisa kita proses sendiri. Jadi join-nya itu kita tidak limpahkan ke database, tapi kita handle sendiri di algoritma kita. Jadi kita ambil tabel 1, kemudian kita tabel 1 lagi, kemudian kita join. Nah, ini masing-masing developer beda-beda ya memandang ini, cuma apa yang pernah saya alami itu lebih ringan. Karena biasanya MySQL itu kan ketika sudah datanya sudah terlalu besar, itu kompleksitasnya besar, dan query-query join itu dia cukup menguras ini juga, resource CPU juga gitu. Tapi beda lagi dengan halnya misalkan kita ingin eksekusi query yang atomik ya. Misalkan ada transaksi yang dia beberapa transaksi seperti inilah terprosedur. Jadi ketika kita eksekusi beberapa query yang di tengah-tengah dia gagal, maka dia harus di rollback sampai awal kan. Nah, itu mungkin sesuai kebutuhan makanya. Jadi itulah gunanya kompleksitasnya dimasukkan ke dalam database. Tapi ketika itu tidak perlu, maka menurut saya cukup si golangnya ini yang handle gitu query-nya. Mungkin kita bisa lihat. Seperti itu ya, Pak. Ya, mungkin coba kita hands-on langsung ya, cepat aja, mengingat waktunya juga udah agak lama. Oke, sebelumnya kan kita sempat singgung juga, jadi ada beberapa desain pattern. Kalau yang paling umum dilakukan, yang dipakai itu kan ada MVC kan. Sama, MCC juga bisa kita gunakan di sini. Dan sangat mudah, karena mindset kita kan biasanya di bahasa lain juga biasanya sudah MVC. Nah, ketika transform ke Golang, kita pindah ke bahasa Golang, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, kita ambil contoh, kita mau koneksi ke database ya, tadi sudah disebutkan. Kita coba buat satu folder di sini untuk koneksi database itu libs. Kita buat misalkan kita pakai MariaDB, kita buat yang seperti ini. Saya menggunakan di sini saya menggunakan SQLX ya. Jadi ada library namanya SQLX. Dia itu raw query untuk koneksi ke database. Kita bisa menggunakan seperti ini.
Ini drivernya MySQL. Kemudian ini adalah username dari MySQL-nya. Ini passwordnya. TCP. Kemudian ini hostnya. Kemudian portnya kita masukkan 3306. Oke, ada yang kurang. Ini kita masukkan nama database-nya. Column. Kita char setnya pakai Latin. Oke, kita simpan. Kemudian kita buat folder. Nah, MVC models. Kita buat models. Kemudian kita buat folder lagi MVC, views. Kemudian C, controller. Oke, karena kita API, mana itu? Karena kita API, kita hampir-hampir tidak pakai views gitu. Jadi ini kita abaikan nih. Ujung-ujungnya kita hanya punya controllers dan models. Karena kalau untuk API itu kan balikannya hanya berupa biasanya JSON ya, atau XML, tapi udah lama ditinggalkan. Jadi biasanya JSON itu cukup dimasukkan ke dalam controller. Kita nggak perlu pakai views. Jadi kita hapus saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah buat repository. Itu di sini, GitHub. Mungkin teman-teman nanti bisa ambil. Nah, ini golang boilerplate yang sudah jadi. Saya copy. Saya masukkan di ini ya, komen. Ya. Kita models, kita copy saja ya biar cepat. Nah, oke, kita bikin framework. Jadi tadi kan kita ngomongin ini nih, beberapa framework. Nah, coba kita masukkan ini ke dalam database. Nah, ini untuk controllernya. Oke. Kemudian di main-nya, oh ya, server.go ya, seperti tadi kita rubah. Nah, di mana kita mengambil list semua framework yang ada. Nah, kalau di sini kita langsung eksekusi di sini ya fungsinya. Ketika dia akses slash atau parentnya, domainnya, kemudian running ini. Nah, ini kita taruh fungsinya di dalam controllers. Maka kita bisa eksekusi seperti ini. Nama package-nya, di mana nama package-nya adalah controllers. Ya, di sini. Dot, nama fungsinya. Get framework list. Oke. Ya, seperti ini. Oke, kita buat untuk metode yang lain. Total kita ada 5 metode. Di sini misalkan kita kepingin dapatkan detail frameworknya, kita bisa begini. Jadi
Ini khusus untuk Echo ya. Untuk router yang lain itu dia beda biasanya. Jadi nanti bakalan gini, localhost portnya slash framework slash misalkan gin. Nah itu nanti dia lari ke sini. Kita ganti get framework. Kemudian ini untuk create-nya host framework. Ininya, sorry. Kita create. Kemudian kita update page, kita menggunakan page. Nah, ini pun sama polanya seperti get, karena kita nanti masukkan framework mana yang akan dirubah. Kita bisa buat seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah delete. Ini juga sama. Kita masuk delete. Oke, selesai. Nah, untuk koneksi database-nya yang sudah kita buat, kita tambahkan di sini libs db sama dengan libs ini MariaDB ini. Jadi ini dia memanggil fungsi ini. Oke, db ini sorry salah, ini harusnya seperti ini. Tidak, bukan db baru db ini return kurang return db. Oke, sudah tidak ada error. Oke, kita running run server. Ya, kita lihat di sini kita belum punya SQLX, maka dia goget ya. Tapi di sini saya udah punya ternyata. Oke, unknown driver MySQL forgotten import. Nah, ini lagi. Kadang-kadang kita harus import manual nih. Jadi di sini kita harus import manual. Oke. Kita lihat yang harus diimport adalah github.com. SQL driver MySQL. Oke. Kita coba lagi. Unknown driver MySQL. Driver MySQL must connect SQL. Oke, Gobel berhasil. Kenapa Goran nggak berhasil? Oh, berhasil kok di sini. Oke, ini berhasil nih. Goranserver.co. Oke, kita bisa coba. Di sini slash framework. Oh, udah ada ternyata. Database-nya saya udah isi. Jadi kalau yang belum, ini ada di README. Di sini ada SQL table-nya seperti ini, di mana kita bisa lihat kolang user min p kolang.
Oke, describe. Tabelnya adalah framework. Nah, ini ada tabelnya yang kita buat di sini. Select bintang from framework. Ya, ini udah ada satu. Kita bisa nyobanya menggunakan, pakai Postman. Tadi kita sudah lihat di sini ada echo. Coba kita query menggunakan Postman. Oke, http localhost 1323/framework/echo send. Ya, ini dia balikannya. Kita ingin tambah ya. Kita set post. Oke. Untuk post kita body. Nah, di sini saya pakai di dalam framework echo itu di dalam controller kita untuk fungsi create. Nah, di sini kita bisa ambil form value. Form value. Nah, kita ambil name dan type. Nama parameternya. Ini dia bisa berlaku untuk content type form data atau XWW form URL Unicode ya. Untuk yang echo ini dia bisa. Type. Misalkan kita masukin yang belum ada Bigo. Tipenya sama. Kita post. Nah, framework create. Kemudian kita list. Localhost frameworks. Ya, Bigo masuk ya. Sebelumnya kita create. Kita coba untuk yang XWW form URL encode. Dia bisa masuk. Type. Yang belum itu gin. Framework create. Berarti dia bisa. Berarti untuk yang form value ini dia bisa nih berlaku buat keduanya. Oke, di sini mungkin bisa buka di sini controllernya. Jadi ambil salah contoh. Saya ingin ambil salah satu name dari framework itu. Kita buatkan fungsi ini, kemudian konteks echo. Kemudian kita ambil namanya, parameternya, yaitu dengan cara konteksnya ini .param, name-nya. Kemudian kita buat, ini adalah objek yang kita buat di sini, di model. Jadi, representasinya kita buatkan sebagai objek. Di mana query-nya? Raw query. Nah, seperti ini sih. Tetap pakai query, kemudian ditampung dalam suatu objek. Oke, di sini get framework berarti dia menjalankan fungsi yang ada di model. Get framework. Nah, oke, dia query-nya kita define di sini. Select bintang from framework name sama dengan ini. Seperti ini. Ya, terus kemudian get. Nah, ini kita juga bisa pakai prepare statement ya, seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk keumuman. Name. Nah. Jadi select bintang from ini untuk security juga ya. Jadi dia pakai prepare statement, dia bisa juga di sini. Kemudian di get ditampung di dalam objek framework. Kita return kalau oke, kita return HTTP oke, kalau error not found, kita balikan HTTP not found. Dan ininya ditampung di sini nih. Makanya ketika dia di controller, framework inilah yang di return berupa data JSON framework. Seperti itu sih. Oke, sekilas mungkin untuk detail code-nya bisa diambil di sini.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Coba Iya, nanya dong, ya, kalau silakan. buat beginner developer yang baru Pak Bondan, Mhm. eh, menurut pengalaman Bapak itu ada yang sampai saya nggak suka Golang dan nggak mau nyoba lagi. Terus yang kedua nanya tentang productivity tim. Kalau buat timnya, eh, misalnya dari developer PHP masuk ke Golang, itu learning curve sama eh, waktu buat masuknya itu lama nggak seperti apa? Oke. Saya dulu juga dari PHP ya, walaupun sebenarnya aslinya dari C, jadi mungkin lebih familiar. Cuma kita waktu itu dari Innovation Center memutuskan untuk ke Golang pun kita belum belum tahu. Jadi kita sama-sama belajar. Itu waktu itu kita buat project langsung. Jadi cara yang paling cepat itu adalah mengerjakan suatu project langsung gitu. Jadi kalau misalkan seperti yang saya buat boilerplate seperti ini itu buat nyoba-nyoba, itu biasanya cenderung lama. Itu hanya untuk dicontek aja kayak misalkan oh begini untuk workshop aja kan. Tapi itu bisa cepatnya itu ketika kita langsung mengerjakan suatu project gitu langsung oke, gue mau mengerjakan project ini langsung pakai Golang gitu. Nah itu di situ mulai tuh kita sering googling. Itu googling banyak lah ilmu yang didapat di situ. Eh, nggak susah karena sintaksnya sebenarnya mirip juga. Cuma bedanya seperti tadi yang seperti Mas Dimas bilang bahwa Golang itu adalah statically typed. Jadi eh, kalau kita di PHP, mungkin kalau di Java itu static ya. Java static ya. Itu statik dia strong statik ah strong. itu lebih lebih mudah. Kalau di PHP itu kan kayak misalkan kita hanya bikin variabel pakainya var apa tipenya kita nggak tentukan kan dan dia bisa berubah misalkan pas pertama diisi sebagai string kemudian dirubah dia jadi integer itu bisa. Nah, bedanya adalah statically type kita tentukan di awal bahwa dia adalah integer kemudian dia tidak bisa diproses yang lain lagi. Nah, walaupun di Golang kelebihannya lagi gini, misalkan ada suatu variabel kita nggak tahu nih, dia tipenya apa. Kita bisa pakai package namanya reflect. Jadi kita bisa tahu, oh tipenya dia apa gitu. Misalkan, oh ternyata dia string, dia ternyata integer. Itu pun bisa gitu. Jadi kekuatan dari statically type, tapi kita bisa juga membaca variabel yang kita tidak tahu tipenya apa. Itu bisa juga di Golang. So far untuk secara sintaks sih sama ya. Cuma kalau saran saya ya karena kita banyak kalau untuk backend developer itu eh, lebih lebih cepat atau lebih nanti lebih cepat menguasai itu jika kita kita menguasai command line terutama POSIX. Jadi mungkin Windows saat ini sudah ya sudah POSIX compliant itu dibiasakan saja menggunakan itu. Dan terutama pengguna Linux itu udah familiar biasanya. Begitu pula menggunakan Mac itu dia juga POSIX ya. Jadinya untuk backend kasarnya kurang-kurangin lah banyakan apa klik-klik gitu GUI tapi banyakin pakai command line gitu. Itu membantu kalau menurut saya. Balik lagi ke tahun 90 lah. Oke. Yang lain kali juga ada nambahin kalau misalnya di Golang itu keywordnya cuma 25. Kalau saya lihat itu 25. Jadi ada kayak for, ada while, ada for sama for range juga gitu kan. Nah, cuman kalau yang di Golang kalau ya gue sih ada apa saran jangan membawa habit dari bahasa lain ke Golang. Itu yang agak yang biasanya kalau kita biasa pakai PHP begini terus Golang ini ya gimana ya? Setiap bahasa dia punya ininya sendiri, dia punya scope-nya sendiri. Nah di Golang itu kalau misalnya kita pakai Allah kayak gini, di Golang nggak ada try catch. Di Golang nggak ada try catch. Adanya ya udah, ada fungsi, ada error. Errornya dicek ada atau nggak ada, habis itu
kalau ada error apa nih penanganannya, kalau nggak ada gimana, udah turbo TP gitu namanya, turbo tuh udah is error nil, is error nil, is error nil, is error nil. Kalau di bahasa lain mungkin ada practice, mungkin ada Python, ada practice, ya udah try ini jalanin musik errornya apa gitu kan. Kalau di Golang nggak ada turbo TP, udah ada fungsi ada error, ada fungsi ada error, ada error, udah kayak gitu. Mungkin kalau bisa dilihat kalau ribet amat ya harus begini, harus kita ambil secara itu nanti jadi kita tahu oh ada fungsi ada error, kalau error ngapain, kalau misalnya nggak ada error gimana. Nah itu nanti tujuannya untuk kayak testing, oh testing itu ada positif tuh ada negatif kayak gitu. Itu kan dari di Golang. Satu lagi Pak, kamu pernah ngebandingin nggak Pak pembuatan aplikasi menggunakan dua bahasa itu dengan developer yang sama lebih cepat bahasa Golang kah atau memperlambat bahasa Golang? Sama aja sih kalau untuk productivity ya, sama aja sih. So far malah kalau patternnya biasa kan kita tahu sendiri lah, kalau patternnya sudah kebaca kayak misalkan bikin API ya. Tadi kan kita contoh bikin model tuh, ada select apa gitu kan get-nya, terusnya create-nya. Ketika kita sudah masuk, terusnya ada objek baru lagi, ada table baru lagi. Itu biasanya copy paste tuh. Ya kan? Itu umumnya begitu, pasti copy paste dan nanti tinggal diedit-edit kan. Nah, itu sebenarnya proses-proses seperti itu yang mempercepat sih. Tapi asal jangan yang saya sering temukan adalah copy paste tapi ngeditnya nggak bener. Itu sering tuh saya temuin tuh. Jadi itu dia. Jadi kayak misalkan ada biasanya logging, kemudian ada penamaan atau komen, terus print out, return itu lupa diedit ya. Jadi di copy paste lah, kok kenapa ngakses table ini balikannya komentarnya table yang lain gitu. Itu biasanya ketahuan dari copy paste. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa itu yang bikin mempercepat kerja kita gitu. Yang penting developernya itu disiplin lah. Maksudnya kita copy juga kita tahu apa yang kita copy dan harus kita cek lagi. Makanya lebih bikin disiplin di sisi testingnya juga. Kalau bisa unit test itu dilakukan. Jadi kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang salah sebelum kita running ke server. Sama perbandingan ya, saya punya analogi seperti ini sih. Jadi sebenarnya sama PHP atau Golang itu sebenarnya sama-sama lah, tingkat kesulitannya sama sebenarnya. Nah, kemudian gini, kenapa kita nggak pilih Golang sekalian gitu kalau memang sama? Pertama, dibandingkan dengan segi performance jelas kan. Kedua, mungkin buat developernya ya, ya kita ngomongin secara umum lah. Mungkin developer PHP dengan developer Golang itu dia nilainya beda. Ya, kalau misalkan kita cari di lowongan pekerjaan itu kan beda tuh nilainya kan. Dan ketiga prestisnya beda. Bisa Golang gitu, beda udah bisa PHP karena PHP udah terlalu mainstream kan, udah biasa. Tapi untuk migrasi kenapa nggak ada salahnya gitu loh, maksudnya tingkat kesulitannya sebenarnya nggak sama aja, menurut saya sama aja. Tapi dengan tingkat performance saya lebih menitik beratkan ke performance, jadi lebih menitik beratkan ke hasilnya itu jauh lebih baik sih, secara pengalaman seperti itu. Jadi dia memory footprint-nya itu kecil dan penggunaan CPU-nya itu jauh lebih kecil. Itu sih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Saya mungkin mau share sedikit lagi ya. Waktunya sudah lewat, tapi tidak ada salahnya. Hal terakhir yang ingin saya share sebenarnya adalah ini. Docker. Nah, dengan menggunakan Golang ini sebenarnya suatu keuntungan karena dia pertama adalah compile language. Jadi ketika dia
dibuatkan suatu image. Saya cepat aja ya, jadi saya nggak memperkenalkan Docker itu apa, mungkin bisa cari-cari tahu sendiri. Jadi sekarang kan trennya sudah masuk ke microservice, di mana kita pecah menjadi service-service. Jadi service-service kecil yang menjalankan suatu task tertentu yang nggak terlalu kompleks atau besar gitu. Nah, API itu dibangun dari multi-service di dalamnya. Nah, dengan menggunakan Golang ini dia kecil karena di-compile. Jadi dia hanya menggunakan basis OS dan binary hasil compile itu sendiri. Jadi seperti yang tadi kita coba compile, itu hasilnya adalah berupa satu file binary Golang boilerplate. Nah, cukup ini aja yang kita copy. Jadi semua source code-nya udah kita hide di belakang. Beda dengan misalkan menggunakan PHP sebagai image container. Source code PHP kita harus masukin semua beserta aplikasi PHP-nya. Dan juga kita harus masukkan web server seperti Nginx. Karena PHP sebenarnya sudah ada, dia web server ada. Cuma web server PHP itu tidak production complaint lah, istilahnya tidak siap untuk dipakai di production. Makanya di atasnya lagi dia dipakai web server seperti Nginx atau Apache. Nah, dengan menggunakan Golang kita sebenarnya tidak perlu pakai web server lagi karena HTTP stack yang udah ada di Golang itu udah cukup. Kayak misalkan saat ini kita running seperti ini, misalkan go build Golang. Ini sebenarnya sudah cukup. Jadi tinggal di atasnya itu, kalau misalkan kita pakai, biasanya di infrastruktur server itu di atasnya ada load balancer lagi kan. Nah, di mana load balancer sendiri banyak yang menggunakan Nginx lagi. Nah, beda dengan kita pakai PHP di dalam pakai Nginx, atasnya Nginx lagi. Jadi Nginx ini sendiri ketika running dia menggunakan memori kan dan menggunakan CPU. Tapi beda dengan kalau kita hanya pakai Golang. Jadi yang running di server itu ya cuma Golang aja. Jadi lebih hemat juga si memorinya itu gitu. Toh nanti di atasnya ada load balancer lagi atau ada Nginx lagi di situ. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk membuat project kita itu menjadi Docker? Sebenarnya cukup satu. Apa ya itu? Ini. Docker file. Oke, saya simple langsung buatkan saja. Kita buatkan satu Docker file. Kita copy dari project boilerplate. Di sini ada Docker file. Ya, hanya dengan satu file ini kita bisa buat project kita menjadi suatu image container yang bisa dipakai di dalam microservice. Sedikit penjelasannya, kita pakai syntax form. Untuk lebih detail mungkin bisa googling bagaimana cara membuat Docker file. Kita menggunakan base Ubuntu server, kemudian kita running aplikasi kita di dalam sini, user local bin. Ini makanya saya katakan bahwa kalau bisa kita pelajari Linux lah. Kalau syukur-syukur kalau bisa workstation yang kita pakai adalah OS-nya Linux, karena mau nggak mau ketika nanti berkaitan dengan server kita akan berhadapan dengan OS Linux. Nah, kita running di directory ini, kemudian kita copy nih executable filenya ke sini. Titik itu maksudnya dia udah di sini. Kemudian kita expose portnya dan kita running command. Bagaimana cara bikin image-nya? Itu cukup dengan seperti ini. Syaratnya sebelumnya memang kita harus install Docker-nya dulu ya. Kita build dengan tag-nya. Kita namakan misalkan Golang boilerplate. Kemudian kita set tag. Jadi kita bisa bikin versioning. Di sini misalkan ini versi 1 atau versi apa. Kita biasanya untuk development kita kasih dev. Oke, running. Docker build.
Sorry, ada yang salah. Oke, kurang satu itu di mana? Nah, karena source code kita ada di sini, kita kasih titik. Dia akan build image. Ya, udah jadi. Kemudian kalau kita tahu pakai Docker Hub, jadi image kita bagaimana bisa dipakai sama orang lain, itu biasanya kita butuh namanya container registry. Docker ini dia punya service namanya Docker Hub. Jadi kita bisa upload image container kita ke sana, berbayar sih, gratis bisa pakai, tapi syaratnya image yang kita publish itu public, jadi bisa dipakai oleh siapapun. Tapi kalau misalkan kita mau private, kita harus bayar. Atau bisa juga kita buat sendiri. Contohnya kita pernah bikin sendiri container registry. Jadi kita pakai user password hanya untuk keperluan MNC. Itu bisa. Kemudian misalkan kita mau push, itu bisa pakai command ini. Docker push. Kemudian masukkan nama tag-nya. Beserta tag. Ya, cukup seperti ini. Nanti dia bakalan push. Ya, sudah selesai. Kemudian nanti untuk urusan bagaimana penggunaannya itu di sisi DevOps tuh. Nah, apa keuntungannya di sini? Dengan kita bikin project begini, ini project bisa dipakai di VM biasa, tapi bisa dipakai juga sebagai image container. Jadi umum lah dipakai. Bisa dua kegunaan. Ya. Mungkin dari saya seperti itu ya kali ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mas, Ya. mungkin itu biasanya jangan Ubuntu server deh, terlalu berat, juga dari sisi security-nya, Ubuntu server ini kan orang sendiri kan kalau binary-nya itu paling juga 10 mega, ya. Jadi dari image yang dibuat bisa lebih kecil kalau kita bisa pakai Alpine Base. Ya, betul. Kita bisa apa? Ada lagi caranya membuat Docker file yang dia memang hanya untuk simple binary yang kita buat ya. Ini di sini saya hanya ambil yang simpelnya aja sih. Jadi kita pakai OS secara umum. Ya. Oke. Dari teman-teman, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk sesi hari ini mungkin saya akhirkan sekian. Yang tadi untuk source code-nya yang tadi dibuat itu bisa diakses di GitHub-nya MNC Innovation. Mungkin kita besok akan lanjut pembahasan tentang Golang sebagai front end. Karena ini mungkin pembahasan yang kurang umum ya, tapi ini applicable dan sudah terbukti bisa dipakai. Yaitu Golang ditambah dengan Vue.js. Besok kali ya di waktu yang sama. Oke, kalau ada lagi nggak ya? Kalau nggak ada sepertinya. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Halo Mas, Oh ya, ya gimana? lebih mau nanya ke unit test sih Mas. Oke, siap. Better unit test itu per file kita buat atau per modul? Misalkan contoh kan MNC Innovation kan ada Golang boilerplate kan? Ya. Mm-mm. Itu kan ada folder controller, lib Betul. sama model. Ya. Better itu di dalam model ada framework test.go kah, dan di controller itu ada file testnya juga kah, atau kita bikin folder test sendiri, atau gimana ya? Oke. Tadi penjelasan saya di sini ya, di testing. Oke. Nah, testing ini kan kalau di Golang itu udah ada fitur untuk testing. Jadi kita bisa ikutin seperti ini, Pak. Jadi di dalam satu file server ini dia ada fungsi greeting, misalkan ada main. Nah, kita kepingin ngetes fungsi greeting ini, maka kita tinggal buat file yang sama, kemudian ditambahkan
Suffixnya itu underscore test.go. Nah, di sini kita buat test case-nya di dalam. Nah, ini berlaku untuk semua file. Misalkan saya ingin bikin framework.go ini kepingin dibuat unit testnya, maka kita tinggal buat di sini file framework test.go. Jadi dia per file dibuat. Kemudian dibuatkan unit testnya di sini. Nah, bagaimana ngetesnya? Itu tinggal di parent. Jadi di root foldernya di sini kita tinggal jalankan go test. Go test. Dan dia bakalan apa? Eksekusi semua nih. Semua testing yang ada di dalam. Jadi kita hanya ikutin rule-nya si golangnya aja, kita buatkan. Testingnya kita udah langsung mencakup semuanya. Gitu. Kalau saya rasa itu lebih mudah kita gunakan fitur testnya dari golang. Oke. Gitu sih, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin sekian aja ya untuk sesi hari ini ya. Terima kasih atas atensi waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam.